Halo Teknolovers, perseteruan Rusia-Ukraina mengundang campur tangan bantuan negara lain untuk mendamaikan keduanya. Ukraina sebagai negara yang diserang oleh Rusia, setidaknya dapat dukungan pihak NATO, termasuk Amerika Serikat, yang telah mengecam aksi penyerangan yang dilakukan Rusia. Tapi bukan berarti Rusia sendirian. Meski yang memihak padanya tidak sebanyak anggota NATO, Rusia didukung pasukan Chechnya. Pasukan inilah yang mendesak Presiden Ukraina segera meminta ampun pada Vladimir Putin. Siapakah pasukan Chechnya itu? Berikut akan aku ulas deretan fakta negara Chechnya siap membantu Rusia invasi ke Ukraina. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan bel notifikasi, update terus informasi menarik dari teknologi populer. Negara Chechnya letaknya di barat daya negara Rusia, memiliki wilayah pegunungan terkenal di daerah Saroy. Beberapa gunung di negara ini jadi saksi sejarah dari pertempuran besar dalam sejarah Chechnya. Banyaknya invasi membuat negara ini sulit meraih kemerdekaan. Suku Chechen, sebagai penduduk asli di sana, berjuang keras mempertahankan wilayah mereka. Hingga akhirnya tahun 1993, Rusia memberinya kemerdekaan. Republik Chechnya merdeka pada 10 Januari 1993, negara cukup muda di dunia. Sesaat sebelum pembubaran Uni Soviet, Chechnya mencoba untuk menciptakan kemerdekaan resmi dari Rusia. Namun, malah terjadi perang besar selama 20 tahun berikutnya. Di bawah pemerintahan Soviet, negara ini disamakan dengan Ingushetia yang dekat secara etnis dengan Grozny sebagai ibu kota gabungan wilayah itu. Nah, ketika Uni Soviet runtuh tahun 1991, Ingushetia memilih untuk menjadi republik di dalam Rusia, sedangkan Chechnya mendeklarasikan kemerdekaan. Chechnya mempertahankan kemerdekaan dari Rusia dari Perang Chechnya Pertama 1994 hingga 1996. Perang berakhir dengan perjanjian damai berumur pendek yang dibuat antara para pemimpin Moskow dan Chechnya. Kemudian Perang Chechnya kedua sempat terjadi, namun akhirnya Agustus 2009, Rusia mengakhiri operasi militer di Chechnya. Chechnya lalu menjadi negara federasi Rusia. Rusia telah mengklaim Chechnya sebagai bagian dari negaranya sejak Rusia menginvasi wilayah Kaukasus pada abad ke-18. Memang benar Chechnya memiliki bendera nasional. Bendera ini juga telah digunakan sejak 22 Juni tahun 2004. Terdiri dari 3 warna. Warna hijau melambangkan Islam, warna putih melambangkan perdamaian atau pegunungan Kaukasus, dan merah melambangkan pertumpahan darah. Terdapat ornamen nasional yang menghiasi sisi samping kiri dari bendera ini. Karena negara ini bagian dari Federasi Rusia, maka bahasa yang digunakan tentu saja bahasa Rusia. Namun, bahasa resmi justru tidak dipakai dalam kesehariannya. Penduduk Chechnya tetap berbicara dengan bahasa mereka sendiri, yakni bahasa Chechnya. Bahasa ini bagian dari keluarga Kaukasia Timur Laut atau Vaniak, beda halnya dengan bahasa Rusia dari bahasa Slavik. Tapi, untuk mata uang resmi sendiri, mereka memakai rubel Rusia dan diberi kode RUB. 1 rubel sama dengan 200 rupiah. Teknolovers, tahu nggak sih? Negara ini dipimpin oleh presiden termuda, yakni Ramzan Ahmadovich Kadyrov atau dikenal dengan nama Ramzan Kadyrov. Pak Presiden lahir pada 5 Oktober 1976. Ia ditunjuk sebagai Presiden Chechnya di tahun 2007, di saat usianya masih 31 tahun. Muda banget kan? Nah, Presiden satu ini dikenal sangat menghargai ulama. Ia selalu memilih sholat di syaf ketiga ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat. Baginya syaf pertama dan kedua ia peruntukkan kepada para habib dan ulama. Wah, status presiden pun ia kesampingkan dalam hal ibadah. Salut deh.
Fakta selanjutnya, hampir 95% dari penduduk Czechia beragama Islam, sisanya penganut Kristen Ortodoks. Maka tak heran jika negeri ini banyak bangunan bernuansa Islami dan sering dilakukan kegiatan keagamaan Islam. Karena penduduknya didominasi Muslim, sudah jelas miras tidak diperbolehkan di sana. Kamu tidak akan menemukan minuman beralkohol, bahkan rokok juga jarang terlihat. Jadi, bagi yang suka minum-minuman beralkohol dan perokok, sorry nih, kamu bakal tersiksa ada di Czechia. Sebab harus nahan untuk tidak menyentuh barang itu selama di sana. Mau beli barangnya di sana dijamin bakal sulit. Hotel, restoran hingga pinggir jalan nggak bakal nemu. Karena ketaatan mereka terhadap aturan Islam memang jempol sih, karena memang tradisi dan hukum Islam melarang mengkonsumsi barang-barang itu. Kental akan nuansa Islami, di Czechia lah kamu bisa melihat masjid terbesar di Eropa. 23 Agustus 2019, otoritas Rusia di wilayah ini telah meresmikan sebuah masjid yang diklaim sebagai masjid terbesar dan terindah di Eropa. Masjidnya bernama Prophet Muhammad Mosque. Jadi pengen lihat langsung ya masjid terbesar di Eropa? Ketika terjadi perang di wilayah Grozny tahun 2003, PBB menjuluki kota ini sebagai kota paling hancur di dunia. Alasannya tak lain karena keadaan kota yang sempat tampak terporak-porandakan akibat serangkaian serangan yang dilancarkan Rusia dalam menghadapi para separatis Czechia. Wah, ternyata pernah diserang Rusia ya, sekarang jadi mendukung Rusia. Menarik nih. Konflik Rusia dan Czechia di masa lampau, meninggalkan puing-puing alutsista dan tubuh tak berdaya. Sejak tahun 1994 ada sekitar 700 warga sipil yang terbunuh oleh ranjau darat akibat konflik itu. Dan sampai saat ini, ranjau darat sisa konflik belum juga dinetralisir semuanya di wilayah ini. Fakta mencengangkan kembali diberikan untuk Czechia. Tahun 2009, sebuah lembaga LSM yang didanai oleh pemerintah Amerika, yakni Freedom House, memasukkan negara ini sebagai kategori worst of the worst dalam daftar masyarakat paling represif atau menindas di dunia. Dalam daftar Czechia ditemani negara Burma, Korea Utara, Tibet, dan beberapa negara lainnya. Tapi nih Technolovers, meski dikategorikan negara terburuk tadi, negara ini bangkit dan mampu jadi negara yang aman. Hancur di masa lalu boleh-boleh saja, tapi kan ada yang namanya move on. Sejak tahun 2006, negara ini perlahan memperbaiki diri dan berbenah. Nah, agar dilirik lagi sebagai negara yang utuh, perbaikan dilakukan hingga ke kota-kota kecil maupun ke wilayah pegunungan Kaukasus, bekas kubu separatis. Sekarang negara ini mulai glowing lagi. Penduduk lokal bahkan mengatakan tingkat keamanan di sana juga bisa dikatakan baik. Yah, begitulah perubahan. Now, fakta selanjutnya buat para cowok nih. Czechia punya banyak perempuan cantik loh. Pas banget buat kalian yang sedang menjomblo, bisalah berkunjung ke Czechia. Barangkali tahun ini pengen ganti status, boleh juga. Di negara ini bebas, wanita cantiknya bertebaran di mana-mana. Kecantikan mereka disebut seperti perpaduan bangsa Arab dan bangsa Eropa. Hayo loh, yang demen hidung mancung merasa terpanggil nggak tuh? Itulah deretan fakta negara Czechia yang ternyata punya daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Gimana? Tertarik pergi ke sana? Yang pro Rusia pasti seneng nih. Komen di bawah ya opinimu, like dan share juga videonya. Thank you for watching.